Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai sebuah peribahasa, sebuah kata-kata bijak yang sering kita dengar jika kita belajar spiritual. Apa itu? As within, so without. As within, so without. Seperti apa yang di dalam, maka begitulah juga yang terjadi di luar. Dan saya yakin ini sebenarnya juga kita pelajari bersama sedari kecil, tapi jarang kita sadari. Kenapa begitu? Karena kita didoktrin untuk menjauh dari dalam diri kita sendiri. Kita didoktrin untuk selalu melihat keluar yang ada di sana, bukan apa yang ada di sini. Dan tanpa sadar, kita juga didoktrin untuk selalu menggunakan perasaan serta pikiran. Perasaan serta pikiran. Perasaan itu adalah ekspresi dari lapisan jiwa kita. Jiwa kita ada diri sejati, yaitu jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijak. Kemudian lapisan kesadaran jiwa tenang. Kemudian ada diri palsu. Diri palsu ini ada lapisan jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Baru kemudian pikiran. Bayangkan saja kalau perasaan kita itu adalah ekspresi dari diri palsu, jiwa ego serta jiwa amarah ataupun jiwa keinginan. Dan itulah yang mendasari setiap aktivitas kita di level pikiran. Pikiran itu mendapatkan informasi, asupan data dari panca indera, kemudian diolah oleh pikiran. Dan dasarnya itu adalah ekspresi dari diri palsu. Bayangkan saja bila ini yang selalu kita tonjolkan. Logika atau pikiran tadi, serta perasaan yang sebagian besar kita tidak terdidik untuk masuk pada jiwa tenang ataupun diri sejati. Bayangkan saja, itu yang mendasari setiap aktivitas kita di level pikiran. Aktivitas di level pikiran itu akan mendasari tindakan kita. Dan inilah yang menjadi kehidupan kita. Kehidupan kita di masa lalu bisa kita lihat seperti apa. Itu adalah hasil dari yang terjadi di dalam diri kita. Di level perasaan serta pikiran. Nah, kita tidak terdidik untuk bisa mengamati diri kita sendiri. Jangankan yang terjadi di jiwa, yang terjadi di pikiran saja kita tidak tahu. Sehingga akhirnya hidup kita ini jadi random dan ngacak. Hidup ke depan kita sudah jelas tercermin dari apa yang terjadi saat ini, di sini serta di sini. Belum masuk ke dalam lapisan yang lebih dalam lagi. As within, so without. Bayangin saja kita sudah didoktrin oleh para dark worker, kaki tangan iblis di muka bumi. Yang sudah mendoktrin kita tanpa kita sadari. Sejak awal mula peradaban sampai sekarang. Sejak kita lahir sampai sekarang. Sejak kita kecil sampai sekarang. Sejak kita awal mula menjejakkan kaki di muka bumi, kemudian tumbuh menjadi bayi, itu sudah terdoktrin tanpa kita sadari. Sampai sekarang ini. Maka begitu juga kehidupan ini.
Kita jarang sekali mengamati diri kita sendiri. Kita jarang sekali melakukan perjalanan spiritual masuk ke dalam diri. Malah perjalanan spiritual yang didoktrinkan kepada kita itu adalah perjalanan spiritual yang keluar. Bahkan kita tidak mengawali kehidupan ini dengan mengenal diri kita sendiri. Sehingga kita bisa sampai kepada lapisan yang paling dalam, yaitu lapisan percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Sehingga kita tidak bisa mengenal, jangankan mengenal, terhubung pada bagian percikan cahaya Tuhan, atau disebut juga sebagai spirit, disebut juga sebagai cahaya di atas cahaya, itu kita tidak pernah. Padahal awal mula dari segalanya adalah mengenal Tuhan. Jangankan mengenal, terhubung dengan Dia saja tidak. Bagaimana mau memahaminya kalau kita tidak terhubung dengannya, tidak bisa kenal dengan Dia. Awaluddin Ma'rifatullah, kata salah satu guru saya. Kita berusaha mengenal Tuhan dari apa yang terlihat di luar sana, dari seperti apa ciptaannya, bukan sebenar-benarnya kenal dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu berkenan untuk dikenali, berkenan untuk kita hubungi. Buktinya Dia memberikan kita bagian ruh, percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita. Ini karena Dia berkehendak untuk ditemui, berkehendak untuk dikenali. Berkehendak untuk diajak berkomunikasi. Tapi kita tidak masuk ke sana. Ini juga karena doktrin yang dibuat oleh para dark worker, menjauhkan kita dari Tuhan. Sehingga hasil beragama itu bukan mendekatkan kita, membuat kita lebih memahami dari Tuhan itu sendiri. Itu sangat menjauhkan kita dari Tuhan. Awal mula dari beragama, awal mula dari kehidupan ini adalah kenal dengan Tuhan. Dahulu awal mulanya semua master, semua grandmaster itu mengenalkan kita dengan Tuhan, menunjukkan jalan agar kita bisa masuk ke dalam diri kita sendiri, mempersilahkan kita masuk sendiri. Mereka hanyalah sebagai fasilitator, memfasilitasi kita agar bisa masuk pada bagian ruh, percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Kemudian kita masuk sendiri. Mereka jadi hanya teman sharing lagi. Karena bila kita masuk pada percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri, bisa terhubung kepada bagian ruh ini, maka akan muncul kesadaran spiritual, navigator, yang akan menjadi kecerdasan spiritual, bukan lagi kecerdasan ala-ala logika yang penuh dengan doktrin, yang penuh dengan sekat-sekat. Bukan, tapi di dalam diri munculnya kecerdasan spiritual. Sehingga minimal dalam diri kita ini juga udah confirm, tidak terus berperang. Kalau kita ingin mendamaikan diri kita, ingin berdamai dengan diri kita sendiri saja, kita tidak tahu siapa yang harus diperangi. Orang lain yang harus kita perangi di luar sana, bukan di dalam sini. Kalau ingin berdamai dengan diri, tahu juga bagian apa yang menjadi musuh, yang harus kita kenali. Kalau kita kenal setiap lapisan tersebut, kalau kita rajin amati setiap bagian tersebut, akhirnya kita bisa tahu ada apa saja sih yang di dalam diri ini. Sehingga pelan-pelan bisa mulai awalnya kita amati, makin lama makin detail, sehingga kita tahu ada ini, ada setiap bagian, setiap lapisan. Kalau kita sudah tahu semua, pelan-pelan juga bisa kita damaikan, bisa kita atur, sehingga diri kita ini bisa confirm, lama-kelamaan bisa damai. Setelah rileks, tenang, kemudian damai. Kalau sudah damai dirinya, maka perilakunya pun akan mendamaikan, membuat sekitarnya itu damai. Ada energi cinta dan kasih sayang, energi berwarna pink yang muncul dari dalam diri,
yang tersebar kepada sekitar. Sekitarnya pun akan merasakan, sehingga sekitarnya pun pelan-pelan juga akan terpantik, terpercik, tertrigger untuk bisa tenang juga, bisa damai juga. As within, so without. Apa yang ada di dalam diri kita akan terekspresikan kepada sekitar kita. Itu aja sharing saya kali ini. Saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, jangan lupa rileks dan tenang. Jangan lupa latihan relaksasi energi, latihan meditasi energi, sehingga bisa masuk terus ke dalam diri, sehingga punya energi yang cukup untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Minimal berada pada kesadaran jiwa tenang, maka informasi dari Tuhan itu akan muncul. Navigator itu akan bisa kita sadari kehadirannya. Dia selalu ada di sana, di dalam diri kita sendiri. Sehingga kalau navigator muncul, kita selalu bisa dapat asupan informasi, asupan pertolongan dalam bentuk informasi yang membuat kita tahu harus melakukan apa. Otak kita ini juga dapat asupan informasi, bukan lagi hanya dari panca indera, tapi juga dari dalam diri. Saya mengingatkan kepada diri saya sendiri supaya selalu berlatih agar punya energi yang cukup sehingga bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, atau bahkan terus sampai pada kesadaran spiritual. Sehingga bahkan bila Tuhan itu berkehendak untuk menggunakan saya sebagai kaki tangannya di muka bumi, saya sudah siap. Saya sudah tahu bahwa benar itu Tuhan yang ada dalam diri saya, bukanlah ego, amarah, serta keinginan. Bukan lagi itu logika saya. Saya bisa siap untuk itu. Saya mengajak juga kepada Sobat RTD, mengingatkan lah ya, jangan lupa untuk latihan relaksasi energi, jangan lupa untuk mengakses energi pink dari teknik double pink, sehingga bisa selalu tenang, penuh cinta kasih sayang, tahu juga hadir saat ini, sekarang, di mana Tuhan itu ada di dalam diri kita, sehingga kita semua bisa menyadari kehadirannya, menjadikan dia penuntun, menjadikan dia teman yang sejati yang tidak pernah pergi dari kita. Sekarang dan selamanya. Itu doa saya untuk kita semua. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.